Selamat datang kembali di Cerita Ceria. Bersama saya Kaca, mari kita melanjutkan buku karya David A. Anton dengan judul Hargai Diri Sendiri dan Berhentilah Bersakti. Tidak ada awal yang sempurna. Merespon, memuji, mendorong. 1. Jangan terobsesi untuk menghapus foto yang jelek. Upaya untuk selalu tampil baik dan sempurna hanya akan menyulitkanmu. Foto yang tidak bagus akan menjadi kenangan suatu saat nanti. 2. Lepaskan sepatu hak tinggimu. Mengenakan sepatu yang nyaman membuat kegiatan di luar ruangan lebih menyenangkan. 3. Jangan takut sendirian. 4. Kamu tidak harus merencanakan semuanya. Nikmati sensasi ketidakpastian. 5. Kamu tidak perlu menyembunyikan semua kekuranganmu karena itu bisa menjadi sesuatu yang spesial bagimu. 6. Terkadang bagus untuk menetapkan standar yang tidak masuk akal, apalagi dalam hal cinta. 7. Pizza dan kentang goreng adalah berkah Tuhan. Diet bukanlah jalannya dalam hidup. 8. Berguling-guling dengan pakaian dalam ketika bersantai merupakan suatu kebahagiaan. 9. Terkadang tak apa menggunakan alkohol untuk menimbulkan keberanian. 10. Tak perlu mengurus kehidupan seorang. Inilah 10 perintah untuk harga diri dari Jennifer Lawrence. Di antaranya, jangan hapus foto yang tidak bagus, dan kekurangan bisa menjadi sesuatu yang spesial, sangat berkesan bagi saya. Bahkan di usia muda, dia tahu bahwa mengejar kesempurnaan hanya akan melelahkan dirinya sendiri. Caranya menerima ketidaksempurnaan dan mencoba mencintai dirinya itu indah. Hari-hari ini semakin banyak saya berbicara dengan teman-teman saya. Semakin saya merasa bahwa mereka semua mengejar perfeksionisme. Itu membuat saya bertanya-tanya, kitab suci mana yang memuat ayat pada mulanya adalah kesempurnaan. Ada 2 jenis perfeksionisme. Perfeksionisme yang sehat, yang menetapkan tujuan dan berusaha untuk mencapainya. Dan perfeksionisme patologis, yang bahkan tidak dapat memulai sesuatu kecuali telah sempurna. Yang pertama memiliki lebih banyak hal positif daripada negatif. Namun yang terakhir membuang-buang semua energimu dengan merasa cemas karena tak memulai usaha apapun. Sungguh kebiasaan yang tidak bermanfaat. Terobsesi dengan perfeksionisme menyebabkan rasa takut yang berlebihan. Berkata, aku tidak bisa mulai karena belum siap. Sulit untuk mempersiapkan segala hal dengan sempurna sejak awal. Karena kamu telah menetapkan tujuan yang sulit untuk dicapai. Tentu saja, sulit untuk mengambil langkah pertama. Ketakutan ini membuatmu ragu-ragu di depan tugas yang layak kamu lakukan. Di internet sering kita temukan istilah generasi TM, sebuah istilah baru yang mengungkapkan isi hati mereka yang tidak berani menghadapi tantangan. Kendati pun ada akhir yang sempurna, tidak ada awal yang sempurna. Titik awal adalah titik di mana tidak ada apa-apa. Tentu saja kondisi itu tidak lengkap. Apa yang kamu dapatkan saat mendidik tujuan yang kamu inginkan adalah proses untuk membuat akhir yang sempurna, bukan awal yang sempurna. Kamu tak bisa berjabat dengan tangan terkepal. Kebanyakan perfeksionis percaya jauh di lubuk hati bahwa mereka hanya bisa dicintai jika mereka sempurna. Dapat kita lihat bahwa perfeksionisme dan keinginan untuk dicintai berjalan beriringan. Ketika orang lain menemukan celah kita, ketakutan tidak akan dicintai lagi muncul sebagai perfeksionisme. Dari sudut pandang ini, perfeksionisme juga merupakan gangguan terhadap celah. Haruskah kita menjadi sempurna agar dicintai? Izinkan dirimu bertanya pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar ingin berada di sisi orang yang sempurna? Tidak mungkin. Orang-orang lebih memilih rekan bercakap yang tidak menganggap mereka tercela sekalipun mereka mengakui perasaan.
Artinya, kita merasa paling nyaman dengan seseorang yang memiliki sedikit celah bagi kita untuk mengungkapkan diri. Jika kamu setuju dengan saya, ini kamu harus mencapai konsensus pikiran. Jika kita merenungkan seberapa miripnya pernyataan "aku ingin menjadi" dengan "aku ingin bertemu", jawabannya ternyata lebih mudah dari yang kita pikir. Kita mengejar kesempurnaan untuk menerima perhatian dan cinta dari banyak orang. Tetapi jika kita merasa nyaman dengan orang-orang yang memiliki celah itu, pada akhirnya tidak ada alasan untuk mengejar kesempurnaan. Orang-orang tertarik pada mereka yang rendah hati dan bekerja keras, bukan pada orang-orang yang punya segalanya. Belajar mencintai diri sendiri. Membaca kalimat, tak ada orang yang belajar mencintai diri sendiri. Saya pikir itu benar. Berapa banyak orang yang dapat mengartikulasikan apa artinya mencintai diri sendiri? Tidak peduli sepintar apa kita, hal itu sulit dilakukan. Namun, kita harus bekerja tanpa lelah untuk belajar dan menguasai cara mencintai diri sendiri. Sebab, mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk menjadi bahagia. Siapapun bisa bahagia lebih lama jika belajar mencintai diri sendiri. Jadi, janganlah mengecilkan diri sendiri dengan menunggangi pikiran buruk, dan belajarlah mencintai diri sendiri. Pepatah, kamu harus mencintai diri sendiri agar bisa mencintai orang lain, adalah premis yang mengungkap petunjuk atas semua relasi. Saya ingin memberi satu tips untuk mencintai diri sendiri. Cari tahu apa permatamu. Apakah hidupmu kesusahan? Bekerja paruh waktu siang dan malam karena sulitnya kondisi keluarga, dan membenci orang tuamu yang miskin? Saya juga menemui pasien seperti itu dari waktu ke waktu. Saya pun berkata seperti berikut ini. Anak-anak lain bahkan tidak bisa makan makanan yang disiapkan orang tua mereka. Tetapi kamu menghasilkan uang sendiri dan menggunakan uang itu untuk datang ke klinik dan meminta bantuan. Orang yang benar-benar kesulitan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk datang ke klinik. Kegigihanmu adalah permata yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebanyakan orang tidak menyadari permata yang mereka miliki. Permata terkubur dalam tanah sehingga tampak seperti tidak ada. Orang lain memiliki batu rubi dan mutiara, tapi kita merasa tak punya apa-apa, sehingga kita jatuh dalam kelesuan. Kelesuan itu membuat kita seakan kembali menjadi janin dalam rahim ibu. Tak kuasa melakukan apapun, karena itu, mari luangkan waktu untuk menemukan permata dalam diri. Tak ada orang yang belajar mencintai diri sendiri. Bab 4. Semua relasi di dunia punya aturan. Sikap mengalahkan pengalaman. Jangan seperti rubah yang pura-pura jadi beruang. Janganlah bersikap seperti rubah yang pura-pura menjadi beruang. Perilaku-perilaku seperti menggoda senior yang ingin kamu buat terkesan hingga tidak menyapa senior lain. Melewatkan pertemuan makan malam perusahaan, mengakses media sosial di komputer kantor, atau melapor langsung ke kepala departemen sambil mengabaikan manajer banyak uang. Memang bukan hal besar, tetapi akan menyebabkan reputasi buruk di masa depan. Saya dengar bahwa anak-anak muda sekarang mencari tahu tentang senior mereka terlebih dahulu dan memutuskan bagaimana akan memperlakukan mereka. Itu adalah tindakan yang percuma untuk mencoba mengubah posisi dengan mengelabui mereka. Apakah kamu pikir para senior tidak tahu? Mereka hanya tidak mengatakannya saja. Tidak peduli seberapa jelek kinerja seorang senior, dia punya pengalaman yang cukup untuk membuat karyawan baru terlihat bodoh. Bagaimanapun, itu adalah hukum alam.
Senior dalam perusahaan adalah orang yang sudah memiliki kekuatan. Tentu bukan kekuatan itu dapat mereka gunakan. Bagi mereka, jika mereka berpikir kalian belum lama masuk, tapi sudah bikin pusing, sehingga mereka ingin menabur garam pada masa depan seorang karyawan baru. Garamlah yang akan mereka tabur, bukan bunga. Khususnya, senior dalam perusahaan yang kedudukannya tepat di atasmu. Mereka bisa menjadi sosok yang lebih menakutkan daripada bos-bos yang lain. Setidaknya, jangan bersikap seperti rubah yang bikin pusing terhadap senior yang berada tepat di atasmu. Memperhatikan hal-hal seperti ini akan membuat usahamu untuk mengukuhkan diri di perusahaan ini jauh lebih baik. Kesempatan baik datang pada ratu yang super. Tahukah kamu kata-kata yang paling menakutkan dalam kehidupan sosial? Jika sudah melihat satu, kamu akan mengerti 10. Maknanya, karakter seseorang bisa dinilai dari perilakunya. Kata satu pada kalimat ini mengacu pada kesan pertama. Alasan kalimat ini menakutkan adalah karena segala sesuatu dinilai berdasarkan kesan pertama. Karena itu, sangat penting untuk berusaha menjadi satu yang bernilai 10. Satu yang bernilai 10 itu tidak akan muncul jika tidak menyapa. Saya pernah mengunjungi agensi hiburan besar untuk memberi sesi konsultasi pada penyanyi yang masih dalam masa pelatihan. Saya menemukan bahwa penyanyi dalam pelatihan belajar menyapa dengan baik sebelum menyanyi atau menari. Mereka diajarkan bahwa reputasi yang baik akan menjadi peluang yang baik. Bukankah menyapa terlihat sepele? Dalam masyarakat Korea, sapaan adalah kepribadian. Terlepas dari tujuannya, siapapun yang menyapa lebih dulu akan menanamkan citra yang baik. Jika melakukannya, anggap saja sebagai rekening tempat kamu menabung citra, sedikit demi sedikit dengan cara menyapa. Kamu tidak akan tahu kapan dan di mana citra yang tersimpan itu akan membantu. Bedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa kita ubah. Tolstoy, penulis besar Rusia, berkata, jika kamu membenci seseorang, hidupmu jatuh ke dalam lubang sebesar emosi itu. Mengapa dia menulis ungkapan bahwa akan ada lubang dalam hidup kita? Karena sekali seseorang membenci, kebenciannya tumbuh berlipat ganda hingga akhirnya mengambil alih dan mengguncang hidupnya. Pada awalnya, mungkin hanya cukup benci untuk kita tertawakan, tetapi kemudian hal itu bisa tumbuh ke tingkat yang tak dapat dikendalikan. Setiap orang di tempat kerja akan memiliki 3 atau 4 lubang. Saya pikir pasti banyak dari kita yang pernah tersakiti oleh kata-kata. Meski kata-katanya sama, hati manusia yang kemarin dan hari ini berbeda. Kata-kata menyakitkan yang terlontar saat bekerja bukanlah kesalahan satu pihak saja. Setengahnya berasal dari yang mengatakannya, dan setengahnya lagi dari orang yang mendengar kemudian memperluas interpretasinya. Setiap pihak bertanggung jawab atas bagiannya. Aku tidak tahu kenapa manajerku masih saja mengatur mana yang boleh dan tidak boleh kulanggar. Ini tahun ke-7ku bekerja dengannya. Myung yang sangat bangga dengan pekerjaannya tersekat karena terlalu ingin mengendalikan segala hal. Myung yang penuh percaya diri dalam bekerja beradu dengan bosnya yang berdebat kuat saat mengelola dan mengawasi pekerjaan sehingga ketika ada masalah seperti terjadi ledakan bimbang. Apa sisi positif manajermu? Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab pertanyaan saya. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Dia tidak akan membiarkan kepala departemen lain menjatuhkan kamu. Mustahil menemukan cara untuk memahaminya jika kita hanya berpikir dalam satu arah.
Seorang manajer adalah orang yang berkebutuhan kuat akan kendali. Saya ingin mendobrak ini dengan sedikit memelintirnya dan mengambil manfaat dari tindakan melebih-lebihkan. Meski kelemahan manajer menyulitkan menimbulkan, ada kalanya hal itu bisa menjadi keuntungan. Dapatkah kamu membayangkan memiliki bos yang kecenderungannya berlawanan dengan manajermu saat ini? Seorang bos yang memberikan kebebasan kepada karyawannya, tetapi tidak menghentikan omongan orang-orang dari departemen lain. Dalam psikoterapi ini disebut burnout atau terobosan. Artinya, jika kita menerobos pikiran yang menghalangi, jalan akan terbuka. Tentu saja, mengenali kekuatan seseorang tidak menghilangkan kekurangannya. Namun, jika memiliki pandangan yang seimbang, kamu dapat berharap efek kemarahanmu berkurang 3 kali lipat. Akankah kamu memilih seorang pemimpin? Akankah perundungan terhapuskan? Di tempat kerja, kita lebih suka orang yang mudah diajak bekerja sama dan berhubungan baik dengan orang-orang yang cerdas dan paham. Jika kamu terus-menerus marah, kamu harus memeriksa kesehatan fisik dan pikiranmu. Apabila kamu terlalu sibuk dan selalu tergesa-gesa, tubuhmu terlalu lelah atau tidurmu tidak nyenyak, pikiranmu bakal mudah berfluktuasi karena hal-hal sepele. Maka, jika kamu sering marah, istirahat. Jika kamu melihat hutan secara utuh, arti dari satu pohon akan berubah. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan kerja. Bos yang merundung dan rekan kerja yang hanya membencimu bukanlah segalanya dalam kehidupan kerja. Mereka hanyalah sebuah pohon. Inilah alasan pentingnya untuk memiliki sudut pandang yang utuh terhadap hutan. Jika kamu memiliki sudut pandang itu, pada titik tertentu kamu mungkin berkata, jika ia membenciku, apa yang bisa kulakukan? Tak mungkin aku hidup tanpa bertemu orang lain. Sensitivitas dan ketertarikan pada subjek berkurang tanpa disadari. Kebencian membutuhkan banyak gairah dan energi seperti halnya cinta. Strategi untuk mengurangi ketertarikan dan kebencian sangatlah membantu dalam dunia kerja. Jangan mencoba menyelesaikan masalah relasi manusia dengan manusia. Sebaliknya, berfokuslah pada pertumbuhan di masa depan. Melakukannya dapat mengurangi kelelahan akibat konflik dalam relasi manusia, seperti masalah kecil yang terselesaikan dengan sendirinya ketika masalah yang lebih besar terjadi. Jika tekad kerjamu kuat, kamu bisa bersikap sedikit belak-belakan dengan hal-hal kecil yang kamu alami di dunia kerja. Ada lelucon yang berkata, ketika banyak orang berkumpul, pria memilih pemimpin dan wanita memilih perunding. Alasannya, pria menghargai pemecahan masalah dan percaya bahwa relasi hierarkis memfasilitasinya. Sementara, wanita terlalu percaya pada kesetaraan dan empati. Empati layaknya kehidupan bagi wanita. Memilih perunding tidak berarti bahwa kepribadian wanita jelek, tetapi artinya mereka sangat sensitif terhadap orang-orang yang tidak bersimpati dengannya. Setelah lama hidup di masyarakat, saya sering merasa bahwa gaya hidup sosial pria yang lebih mengutamakan kepraktisan daripada empati berguna juga. Pria selalu setia pada atasannya, meski mereka mencurangi kinerja bawahan mereka. Pria lebih tertarik pada kinerja masa depan daripada emosi sementara. Jadi, mereka menggunakan strategi mundur satu langkah. Dalam masyarakat, sepertinya ada hal yang lebih penting daripada relasi. Mengatur emosi demi masa depan. Siapapun bisa menguasai kehidupan sosial jika melakukan hal ini dengan baik. Jika kamu membenci seseorang, hidupmu jatuh ke dalam lubang sebesar emosi itu. Identifikasi pola relasi. Identifikasi kecenderungan,
relasinya. Pernahkah kamu mendengar istilah WOTEK? Kita bisa melihat persahabatan sebagai teknik keuangan sebab pertemanan pun membutuhkan investasi. Kita membutuhkan energi untuk meluangkan waktu, menyapa, merayakan ulang tahun bersama, dan mendengarkan keluhan meski saat dini hari. Orang tua meminta anaknya untuk belajar dengan baik dan berteman dengan anak yang berakal baik. Tetapi pertemanan anak tidak terjadi atas dasar itu. Persahabatan adalah tentang ketertarikan. Kita membutuhkan kekuatan untuk saling tertarik dan menghabiskan waktu bersama. Jarang ada kasus pertemanan terjadi karena niat, sebab kenyamanan dan kegembiraan saat bersama tidak diperoleh melalui niat. Relasi pertemanan memiliki pola. Jika kita ingin tahu tentang kecenderungan relasi kita, ada baiknya untuk melihat jenis teman yang sering kita pilih. Kita akan melihat kesamaan seperti aku suka teman yang humoris, atau aku merasa nyaman dengan teman yang tidak menonjol. Teman dekat bisa jadi adalah teman yang kekurangan. Jika kamu lebih tertarik pada teman yang kekurangan daripada teman yang tumbuh dalam keluarga yang notabene harmonis, kamu memiliki keinginan yang tinggi untuk diakui dan lebih cenderung merasa stabil ketika orang lain membutuhkan. Kamu ingin memimpin dalam relasi. Pertemanan adalah cermin untuk melihat diri kita yang lain. Penyebabnya, kita merasa dihargai secara psikologis dengan menemukan kekurangan atau pesona dari seorang teman. Pertemanan sama pentingnya dengan cinta, terutama bagi wanita berusia 20-an yang baru mulai mengenal diri mereka sendiri. Saat para wanita berusia 20-an yang berpisah dari teman-teman lamanya mengunjungi klinik kami, mereka kerap menangis. Dari cerita mereka, perasaan kehilangan orang yang sudah lama bersama dan perasaan bahwa kenangannya tidak diterima menambah rasa sakit di hati mereka. Kebutuhan akan jarak aman psikologis. Cinta tak berbalas juga ada dalam pertemanan. Ada orang-orang yang lebih kita sukai dan ada yang kurang kita sukai. Besarnya kesenjangan ini bisa membuat kita terobsesi dengan orang-orang yang lebih kita sukai. Kita ingin mengisi kekosongan hati, jadi kita terus meminta perhatiannya. Kita mengunjungi akun media sosialnya dan mencari informasi seperti gimana mereka bertemu dengan temannya yang lain dan apa yang mereka makan. Karena ada begitu banyak hal untuk dilihat, kita menjadi terobsesi dengan mereka. Bahkan ketika mereka bertemu teman-teman yang lain, kita jadi terpaksa bersikap sedih. Hal seperti ini adalah lampu merah. Kita tak menyadari bahwa kita jadi meragukan persahabatan itu, karena hal-hal ini muncul di pikiran kita sendiri. Kyung-hee juga melewati proses ini. Sahabat sejak remajanya tidak ingin berteman lagi, karena merasa terbebani oleh obsesi Kyung-hee. Kyung-hee dan temannya telah lulus sekolah dan hidup berpisah selama setengah tahun. Sesungguhnya, Kyung-hee tidak terobsesi pada semua orang. Sebaliknya, dia sangat mandiri dalam relasinya dengan orang lain. Mengapa Kyung-hee hanya bergantung pada teman itu? Sebab dia hanya menunjukkan perasaannya kepada teman itu, semacam menunjukkan wajah hati kita yang polos tanpa riasan. Mungkin tak banyak orang yang kita perlihatkan wajah polos itu. Bagi wanita, wajah polos tanpa riasan adalah keinginan fisiologis yang berbeda. Selayaknya, kita tidak ingin terlihat saat di kamar mandi. Kita pun tak ingin wajah polos kita terlihat. Mustahil untuk menunjukkan wajah polos kita tanpa mempercaya seseorang akan menyukai kita apa adanya. Hanya ada satu atau dua orang yang dengan nyaman kita tunjukkan wajah polos kita. Pacarnya juga lebih sering melihat wajah yang terhias daripada wajah polosnya, sehingga wajar jika si sahabat menjadi sangat berharga. Penghargaan yang tinggi membuatnya terobsesi.
Sangatlah penting untuk memiliki seseorang yang bisa kita temui dengan nyaman tanpa mengenakan topeng. Namun, jika tidak menyeimbangkannya, kamu akan mengalami rasa kehilangan yang hebat seperti Beyonce.